23022031 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep administrasi. Definisi administrasi menurut Usaini Husman adalah suatu proses mengelola sumber daya 7M plus 1I, yaitu money, methods, machines, marketing, material, dan informasi untuk mencapai efektif dan efisien. 7M ini harus dikelola dengan baik, artinya sebuah organisasi atau lembaga di mana berada, dan bagi kita semua, untuk bagi calon-calon pendidik hingga sampai kepada titik menjadi seorang kepala sekolah dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita perlu dikelola dengan sedemikian rupa. Untuk itu kita perlu tujuan-tujuan tertentu untuk kita semua. Walaupun tujuan kita berbeda, tetapi kita akan mencapai, apalagi kita dalam berorganisasi, semua orang pasti akan mendahulukan kepentingan organisasinya daripada urusan pribadinya sendiri. Adapun dalam konteks bahasa, administrasi artinya yaitu melayani, membantu, dan memenuhi pelayanan. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan prima, bukan sekedar pelayanan. Kewajiban administrasi pendidikan merupakan elemen yang penting dalam menjalankan lingkungan sekolah, dimanapun administrasi terdapat di banyak sekolah seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan di universitas. Administrasi pendidikan adalah pengelolaan sistem sekolah yang melibatkan pemberian kepemimpinan untuk pendidikan siswa, pengembangan kurikulum, penerapan penilaian, dan pengelolaan sumber daya manusia material untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini juga mencakup pengelolaan proses sistem sekolah untuk memastikan pencapaian hasil tertentu. Mengapa administrasi pendidikan di sekolah itu sangat penting? Adapun alasan administrasi di sekolah itu sangat penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan keuangan pemerintahan dalam melakukan hal ini dengan memastikan bahwa ada guru yang terlatih di setiap kelas, memantau kemajuan, dan memastikan ruangan kelas bersih serta aman. Tanggung jawab keuangan mungkin termasuk membayar tagihan tepat waktu, membayar untuk melindungi kekayaan intelektual dan memelihara gedung, serta properti lainnya di kinerja siswa. Dengan menggunakan hasil tes untuk membuat keputusan tentang ukuran kelas, desain kurikulum, dan metode pengajaran, sehingga siswa dapat meningkatkan sumber daya, adalah buku tes dan memenuhi standar negara, program pengayaan setelah sekolah, kunjungan lapangan, kegiatan lainnya. Dan adapun yang terakhir yaitu mendorong keberhasilan siswa. Administrasi pendidikan dapat proses perekrutan guru dan memastikan bahwa administrasi pendidikan, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan keuangan, yang kedua yaitu pengawasan staf, dan yang ketiga dengan memastikan bahwa ruangan kelas bersih dan aman, dapat tempat duduk. Yang keempat,
yaitu desain kurikulum. Yang kelima, adanya instruksi. Yang keenam, yaitu penilaian. Misalnya, membantu mengumpulkan data-data serta menganalisa hasilnya. Adapun yang ketujuh yaitu pelayanan kemahasiswaan, dan yang kedelapan manajemen personal hubungan ketenagaan. Yang kesembilan yaitu masalah hukum administrasi pendidikan, seringkali melibatkan bantuan untuk memastikan bahwa sekolah memenuhi undang-undang dan persyaratan berkebijakan oleh negara bagian dan federal mengenai fasilitas sekolah, kurikulum pengajaran, dan lingkungan sekolah yang sesuai, yaitu ada hubungan masyarakat dan manajemen fasilitas perencanaan strategi, teknologi, dan yang terakhir yaitu penganggaran. Adapun perbedaan antara administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan, di mana administrasi itu berorientasi, artinya yaitu mereka tidak mencari keuntungan, sedangkan manajemen orientasi pertama profil, yaitu di mana kerjaan mereka mengambil keuntungan. Adapun perbedaan antara bos dan pemimpin, yaitu bos itu memerintahkan lainnya, sedangkan pemimpin itu yaitu seorang yang melatih berniat baik, bisa memecahkan masalah dengan baik dan benar, dan juga memikirkan orang lain yang ada di bawah kepemimpinannya. Selanjutnya itu, adapun manfaat dan tujuan administrasi pendidikan. Manfaat dan tujuan yang pertama yaitu peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. Yang kedua, memiliki potensi manajerial, di mana potensi ini mengelola 7M plus 1I. Yang ketiga yaitu tercapainya tujuan pendidik secara efektif dan efisiensi. Yang keempat yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang kelima, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan citra positif. Pendidikan selanjutnya yaitu proses secara etimologi profesi, artinya mengakui adanya pengakuan menyatakan bahwa atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan dalam waktu yang cukup panjang. Adapun secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakuan yang ditekankan pada pekerjaan mental, artinya adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Profesi adalah suatu keahlian yang memerlukan menggunakan teknik-teknik serta dedikasi, dan tinggalan keahlian tersebut didapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam jangka waktu yang sangat lama. Proses itu adalah pekerjaan, namun di mana semua pekerjaan adalah profesi-profesi. Ciri profesi yang pertama yaitu memiliki fungsi yang signifikan sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keahlian dan keterampilan tertentu yang melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup lama. Yang ketiga, profesi didukung oleh disiplinnya ilmu tertentu. Dan yang keempat, profesi itu ada kode etik yang dijadikan pedoman masyarakat, maka anggota profesi mendapatkan imbalan finansial atau material. Adapun beberapa istilah dari konsep profesi, yaitu yang pertama mempunyai dua makna. Yang pertama itu mengacu pada sebutan orang yang menyandang suatu profesi, sedangkan yang kedua yaitu mengacu kepada sebuah
tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan untuk kerja sesuai dengan profesinya. Adapun yang kedua yaitu profesionalisme, yaitu sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen suatu profesi. Dan yang ketiga yaitu profesionalitas, yaitu di mana sebutan terdapat sikap anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian mereka dalam melaksanakan tugas-tugas. Baiklah, hanya sedemikian yang dapat saya sampaikan, dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.